Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam program 10 Minutes Devotion di channel YouTube GB Keluarga Allah Blessing. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya kebenaran firman-Mu lah yang bisa menguatkan setiap kami. Karena firman-Mu adalah berita bagi kami Tuhan, juga terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu lah kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini tentang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk diubahkan. Dan dasar firman yang saya ambil pada hari ini berasal dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita dua jalan kehidupan. Ya, yang ke satu, kalau kita hidup menurut keinginan daging, maka kita akan menuju jalan kematian. Tetapi apabila hidup kita dipimpin oleh roh, maka yang pasti kita akan hidup. Oleh sebab itu tadi di ayat 14 dikatakan bahwa semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tapi apa yang terjadi? Saat-saat sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang berdoa agar dipenuhi oleh Roh Kudus, agar dipenuhi oleh kuasa-kuasa dari Tuhan, agar berdoa untuk dipenuhi oleh mujizat-mujizat. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar meminta untuk Roh Kudus agar bergerak dalam hati kita untuk mengubahkan kita, mengoreksi diri kita, bahkan merendahkan diri benar-benar, mengalahkan ego kita, mengalahkan keakuan kita, sehingga kita benar-benar diubahkan maksud saya, sehingga kita semakin hari menjadi semakin mirip dengan Kristus. Ada 3 poin yang akan saya bagikan pada renungan hari ini. Poin yang pertama itu adalah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah awal dari hidup yang diubahkan. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh di sini itu bukan artinya seperti segelas air diisi penuh, ya sudah, dan tidak bisa diisi lagi. Tapi penuh di sini adalah terus-menerus. Kita terus-menerus dipenuhi dan bukan hanya satu kali. Sehingga kepenuhan Roh Kudus adalah kehidupan yang selalu terbuka dan tunduk kepada pimpinan roh setiap hari. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar membuat kita semangat untuk beribadah, semangat dalam menjalankan kegiatan rohani ataupun pelayanan-pelayanan, tapi Roh Kudus juga membawa pertobatan dan perubahan hidup bagi kita semua. Roh Kudus juga menerangi hati kita sehingga dosa-dosa yang tersembunyi pun itu bisa ditunjukkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk bertobat, kita mampu untuk berubah. Itu semua karena Roh Kudus. Jadi ini yang benar-benar perlu kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, ataukah kita hanya mencari sensasi rohani tanpa mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita. Dan Rasul Paulus itu benar-benar diubahkan dari seorang yang benar-benar jahat, kemudian diubahkan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, sehingga Rasul Paulus bisa memberitakan Injil di mana-mana pada zamannya. Dan yang kedua itu Roh Kudus menguduskan. Jadi, proses pengudusan ini berjalan seumur hidup. 2 Tesalonika 2:13 berkata demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan
dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi proses pengudusan ini Bapak Ibu bukan sesuatu yang terjadi hanya dalam semalam, ya, tapi adalah proses yang terjadi berulang-ulang, terjadi terus-menerus, terjadi kontinu Tuhan. Dan Roh Kudus memakai firman, juga mengizinkan percobaan, penderitaan terjadi dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita bisa dimurnikan, ya, hidup kita. Prosesnya tidak nyaman, tetapi harus kita lewati. Karena kenapa? Karena proses ini bisa mengubah karakter kita, ya, sehingga bisa semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus, membawa pada buah roh, bukan hanya karunia-karunia. Seringkali orang mengukur kepenuhan Roh Kudus itu dari karunia. Karunia bisa bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia berbahasa roh. Dan selama ini mungkin itu yang kita kejar Bapak Ibu, ya. Tapi Alkitab menekankan, yang penting itu bukan menerima karunia, tetapi menghasilkan buah roh. Karena buah roh inilah adalah tanda paling nyata dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karunia mungkin bisa mempesona kita, menggetarkan hati kita, ya, tapi buah roh bisa menyentuh dan mengubahkan kita. Ya, dunia boleh terkagum-kagum oleh bahasa roh atau mujizat, tapi percayalah, ya, dunia lebih membutuhkan, ya, orang-orang Kristen yang hidupnya mencerminkan kasih, mencerminkan kesabaran, dan juga penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya kita mengejar pengalaman rohani yang spektakuler, yang wow, tapi kejarlah karakter Kristus. Jadikan buah roh sebagai tujuan utama hidup kita dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita bisa diubahkan. Ya. Karunia bisa saja mengikat manusia, tapi buah roh bisa menyentuh hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan, Roh Kudus tidak diberikan, ya, untuk hanya memberi kita kuasa, tapi terlebih lagi untuk menguduskan dan mengubahkan diri kita senantiasa, ya, dipenuhi untuk diubahkan. Inilah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Ya, biarlah hari ini kita mengambil keputusan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya dipenuhi, tapi juga rela untuk dibentuk, rela untuk dikoreksi. Ya, bukan hanya berapi-api di luar, tetapi juga bersih dan kudus di dalam. Ya, sehingga perubahan yang baik terjadi dalam diri kita, terpancar keluar lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perbuatan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Beri kami suatu kerinduan Tuhan, agar kami tidak hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kami mau diubahkan, kami mau dikoreksi, sehingga hidup kami semakin lama, semakin hari, semakin hidup dengan Kristus Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat di luar sana. Menjadi berkat bagi semua yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu lah kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.